semoga semuanya baik-baik aja ya. Aduh, lupa, tadi kakak tanya belum ada yang jawab nih. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ya, semoga semuanya luar biasa, tetap dalam perlindungan Tuhan, tidak sakit. Mama papa yang di rumah juga tetap selalu sehat-sehat saja ya. Kakak-kakak sekolah minggu yang di rumah juga semuanya semoga baik-baik aja ya. Ya, walaupun kita ibadahnya selalu virtual, tapi kita percaya semangat kita untuk melayani Tuhan, semangat kita untuk memuji Tuhan selalu ada di hati kita. Bukan berarti kita terbatas ya adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, karena Engkau telah memberkati kami, keluarga kami, orang tua kami, oma opa kami, paman tante kami, adik dan kakak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada hari ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau boleh berkati Tuhan, biarkan kami fokus untuk beribadah pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Tepuk tangan ya. Yuk semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Tetap semangat. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Yeay. Terima kasih adik-adik, walaupun kita di rumah aja tapi kita tetap semangat memuji Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu yang berkata, firman Tuhan kutanam di hatiku, dan kita pengen firman itu bertumbuh dan berbuah lebat supaya banyak orang yang diberkati. Kita siapkan hati kita ya adik-adik, kita angkat satu pujian firman Tuhan ku dengar. Ya. Kita menyiapkan hati kita, biarkan ketika kita dengar firman Tuhan boleh masuk ke hati kita, kita tanam di hati kita dan bertumbuh di hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Hai adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak rindu sekali bertemu dengan adik-adik. Kita doakan ya, semoga virus ini bisa cepat pergi dari negara kita, supaya kita bisa berkumpul dan beribadah bersama lagi. Adik-adik, hari ini kakak akan membacakan cerita untuk adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari lepas hari. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami sampai dengan hari ini.
Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan cerita. Buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan cerita dengan baik. Dan untuk kakak Yuli yang akan membawakan cerita, semoga Kau juga menurunkan hikmatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk kedua orang tua kami yang selalu setia mendampingi, merawat, dan menjaga kami. Kami berdoa untuk mereka, beri mereka kesehatan selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yuli akan membawakan cerita tentang Yosua dan tembok Yeriko. Tembok. Adik-adik tahu tembok kan? Nih, di belakang Kak Yuli ada tembok. Tembok itu biasanya besar, kuat, tinggi. Tembok itu biasanya dibuat dari susunan batu-batu bata. Batu-batu bata itu disusun, lalu dilapisi oleh semen. Sehingga tembok itu biasanya kuat, besar, dan tinggi. Pada zaman dahulu, ada tembok yang namanya tembok Yeriko. Sama seperti tembok-tembok yang lain, tembok ini pun besar, tinggi, kuat. Dan ada satu lagi adik-adik. Di belakang tembok Yeriko ini, itu ada pasukan-pasukan yang selalu siap dengan panah dan senjata-senjata perang lain menyerang mereka yang akan berusaha melewati tembok Yeriko itu. Nah, bangsa Israel harus melewati tembok Yeriko itu untuk sampai ke tanah perjanjian. Bayangkan adik-adik, mereka bangsa Israel pasti merasa takut untuk melewati tembok Yeriko itu. Selain karena tinggi, kuat, besar, dan karena pasukan-pasukan yang berdiri di belakang tembok Yeriko itu yang membuat mereka takut. Untung mereka mempunyai Yosua. Yosua adalah orang yang begitu taat dan begitu setia pada Tuhan. Yosua selalu mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Kali ini Tuhan memberitahu Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko itu 1 kali 1 hari selama 6 hari dengan membawakan puji-pujian. Bunyi-bunyi alat tiup, sorak-sorai, bernyanyi, pokoknya semua yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, itu harus mereka lakukan 1 kali selama 6 hari sambil mengelilingi tembok Yeriko. Dan Tuhan juga memerintahkan pada Yosua bahwa pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali dengan tetap membunyikan alat musik tiup, bertepuk tangan, bersorak-sorai, bernyanyi bagi Tuhan sambil mengelilingi tembok Yeriko tersebut. Yosua memimpin bangsa Israel melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan pada dia. 1 kali selama 6 hari mereka mengelilingi tembok Yeriko dengan membuat bunyi-bunyian dari alat tiup. Mereka bersorak-sorai, bernyanyi, memuji Tuhan. Dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dengan tetap bergembira, membawakan pujian-pujian bagi Tuhan, membunyikan alat musik. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi. Tembok Yeriko tersebut runtuh adik-adik. Tembok Yeriko itu runtuh sehingga bangsa Israel bisa melewati tembok itu sampai ke tanah perjanjian dan merebut tanah perjanjian itu. Nah, adik-adik lihat kan bagaimana penyertaan Tuhan kepada mereka-mereka yang taat kepada perintahnya dan dengan setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Begitu juga kita harus tetap setia pada Tuhan, mendengarkan dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Dan satu lagi adik-adik, jangan henti dan jangan bosan memuji Tuhan. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tetapi seminggu sekali kita tetap melakukan ibadah kan. Nah adik-adik harus tetap memuji Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan ya. Demikian kisah hari ini adik-adik tentang Yosua dan tembok Yeriko yang mengajarkan kita bagaimana kita harus tetap setia pada Tuhan, taat pada perintahnya, dan tetap memuji-muji Tuhan. Kak Yuli akan membacakan ayat hafalan kita hari ini untuk dihafalkan adik-adik. Nanti jangan lupa ya, minta mama, papa, atau kakak untuk merekam dan mengirimkannya pada grup sekolah minggu. Terima kasih adik-adik karena sudah mendengarkan cerita Kak Yuli hari ini. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 26
Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Matius 19 ayat 26. Demikianlah adik-adik seluruh kegiatan kita hari ini. Kak Yulia tadi sudah membacakan cerita untuk adik-adik. Sekarang kita berdoa yuk sebelum kita tutup ibadah ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau sudah memimpin kami baik dalam kebaktian anak-anak maupun dalam pembacaan cerita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Berkati anak-anak ini ya Tuhan Yesus, pelihara mereka dalam tangan-Mu selalu. Berkati juga mereka-mereka yang sedang sakit, beri mereka kesembuhan. Pelihara juga mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohonkan perlindungan-Mu untuk seminggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, terima kasih kakak-kakak atas cerita yang disampaikan pada hari ini. Oh iya, ada ayat hafalannya nih. Ayo, ayat hafalan dari mana? Dari Matius 19 ayatnya ke-26. Matius 19 ayatnya yang ke-26. Kita sama-sama ya. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tetapi kita mau ngucapin dulu nih sama kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada kakak Florence yang hari ini berulang tahun, terus kakak Angel, kakak Velia, dan juga adik Dilan yang berulang tahun pada minggu sepekan ini. Biarkan kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun diberkati Tuhan, sehat selalu dan selalu bahagia. Terima kasih untuk semuanya yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Dan juga adik-adik yang sudah menonton, jangan lupa ada satu video yang ada nanti yang diperagakan oleh kakak Bunga. Lagunya judulnya tuh Siapa Dia. Ingat gak adik-adik siapa dia? Nah, nanti adik-adik peragakan di rumah, dilatih di rumah, nanti direkam sama mama papanya ya. Nanti diserahkan ke kakak Audi ataupun kakak Bunga ataupun kakak-kakak yang lainnya. Siapa dia yang ku nantikan?
lagu itu akan kita siarkan, akan kita gabungkan biar nanti di bulan Agustus dalam bulan misi kita siarkan, kita tonton bersama-sama. Ya adik-adik, PR-nya jangan lupa ya, siapkan video lagu Siapa Dia dengan gerakan-gerakannya. Oke, kita akan tutup ibadah kita, dan sebelum kita menutup, kita akan naikkan satu pujian, Dalam Cintamu Bapa. Ya, lagunya ada gerakan, mari kita nyanyikan sama bareng-bareng ya. Kita gerak sama-sama, kita nyanyi sama-sama. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya, semangat. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan ya. Jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.